warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Ramadina dengan NIM 250420194. Kali ini saya akan mempresentasikan studi kasus akhlak mulia. Kasus pertama yaitu viral demi views, yaitu kejujuran atau asyidik dan ikhlas. Contohnya, Arif Fadila menghadapi dilema konten clickbait, tekanan algoritma dan ekonomi keluarga, menggoda integritas konten edukasi lainnya, konflik kejujuran versus popularitas dan monetisasi. Fenomena sama dengan 67% mahasiswa pernah menyebar konten tanpa verifikasi, yaitu WR Sosial 2024. Resikonya mengorbankan amanah demi viewers atau endorse. Kasus kedua yaitu plagiarisme di era AI, amanah dan kejujuran akademik. Nadia melihat tren penggunaan ChatGPT untuk tugas tanpa proses berpikir. Batas antara alat bantu dan penipu menjadi kabur. Data kasus plagiarisme meningkatkan 45% sejak popularitas AI, yaitu Kemendikbud 2023. Prinsip ilmu yang tidak jujur membawa keberkahan. Hadis barang siapa yang menipu bukan golongan kami. Kasus ketiga yaitu FOMO dan gaya hidup. Juhud, qanaah dan tawadud 75%. Mahasiswa tertekan oleh gaya hidup mewah di media sosial. Rizky terjerat pay later utang 3,5 juta demi flexing. Kekayaan sejati bukan harta, melainkan pada qanaah, kekayaan jiwa. Kasus keempat yaitu bullying digital. Adil dan kasih sayang. Kasus Sari sama dengan nilai ujiannya dibocorkan di grup WA. Kampus disertai ejekan. Faris dilema antara membela atau diem karena takut pada senior. Dampak 23% korban cyberbullying mengalami penurunan prestasi. UI 2024. hips_.ir menjaga kehormatan adalah salah satu maqasid syariah. Nahi mungkar, diam saat melihat kezaliman adalah dosa. Kasus kelima, aktivis versus akademis. Niat dan keseimbangan tawazun. Hanifah, ketua BEM, mengalami penurunan IPK 3,8 ke 3,1. Dilema antara manfaat organisasi versus amanah belajar dari orang tua. Audit nilai, apakah untuk manfaat atau sekedar popularitas atau riah? Burnout, angka kelelahan mahasiswa aktif naik 40%. WHO, tawadus menunaikan hak diri, hak keluarga dan hak ilmu secara adil. Dimensi akhlak dan konflik etis. Kejujuran versus efisiensi. Godaan mencari jalan pintas, clickbait atau AI demi hasil instan versus amanah proses. Yang kedua adalah ikhlas dan versus riyah, memastikan motivasi amal di media sosial atau organisasi murni karena Allah. Yang ketiga, konformitas dan versus moral, keberanian sejaah untuk berbeda dari arus negatif lingkungan, atau bullying atau flexing. Landasan wahyu dan teladan. Quran surah As-Saff 2, larangan mengatakan apa yang tidak dikerjakan atau integritas atau clickbait. Quran surah Al-Insyirah ayat 26-29, pemborosan adalah saudara setan. Gaya hidup,
hedonistik. Yang ketiga adalah Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Larangan mengolok-olok kaum lain, etika digital atau bullying, hadis niat sesungguhnya, amal berhadis hak. Ruang refleksi dan diskusi. Itu ada 4. Yang pertama adalah keadilan digital. Apakah penyebaran tangkapan layar nilai orang tanpa izin termasuk gibah digital? Yang kedua adalah identitas diri. Bagaimana membangun keamanan identitas tanpa bergantung pada validasi media sosial. Yang ketiga adalah batas AI, di mana garis tegas antara AI sebagai alat bantu riset dengan plagiarisme murni. Yang keempat yaitu skala prioritas, manakah yang lebih wajib, kualitas akademik atau kontribusi sosial di organisasi. Strategi implementasi akhlak. Yang pertama yaitu prinsip tabayun, yaitu verifikasi kebenaran sebelum memproduksi atau membagikan konten. Hindari klaim menyesatkan. Kedua, niat audit. Audit nilai jika tidak ada yang menguji apakah saya tetap akan melakukan hal ini. Ketiga adalah digital detox. Batasi paparan konten flexing, fokus pada literasi keuangan Islam, yaitu daruriyat versus tazniyat. Slide selanjutnya adalah tujuan penelitian. Advokasi aktif, laporkan cyberbullying, diam adalah bentuk persetujuan yang dilarang, berikan empati pada korban. Yang kedua adalah fikih awaliyat, yaitu terapkan skala prioritas yang paling wajib, paling fardu, dan paling bertanggung jawab. Yang ketiga adalah berkah ilmu. Ingat, nilai B yang jujur lebih bernilai diisi Allah daripada nilai A hasil kecurangan AI. Presentasinya sudah selesai, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.